Halo Auto Lover, balik lagi masih di channel yang sama di otomotif.net. Hari ini kita diberi kesempatan untuk Isuzu Astra nge-review Isuzu NMR 81 Euro 4. Kalau sebelumnya NMR 71 dan sekarang berubah menjadi NMR 81, PS-nya berubah menjadi 150 PS yang awalnya itu 125 PS. Nah, di sini kita nanya langsung sama ini ada Kak Idel nih. Jangan sembunyi-sembunyi sini ya. Nah, ini ada Kak Idel. Dia adalah sales marketing Isuzu Astra Pekanbaru. Jadi saat ini perbedaan yang terlalu signifikan di mana itu apa, Kak Idel? Yang paling jelas itu ya di harga pasti ya. Nah, di harga kalau yang Euro 2 kemarin kan masih konvensional. 125 PS dengan NMR 71. Dan ini yang NMR 81 kode mesin 4 HL1 dengan 150 PS. Perbedaannya kan pasti di engine ya, di mesin pasti beda, dari PS-nya udah. Nah, ini kan udah Euro berbeda. 4 ya. Ada Euro 4. Jadi perbedaan di harga itu berapaan? Nah, kalau yang untuk NMR yang gardannya yang 65 ini itu harga OTR-nya 456.900. Jadi di sekitar yang dulunya yang Euro 2 harganya 444.800. Berarti dari harga sebelumnya spare-nya naik di angka 10 sampai 15 juta ya. Nggak banyak ya, dibanding kompetitor itu perkiraan naik di angka 30 jutaan dari harga sebelumnya. Oke ya, kita tahu ya Isuzu ini selama ini memang pakai bahan bakar biosolar, dan dia juga terkenal dengan bandelnya untuk mesin di teraganya maupun di NMR-nya maupun yang di Panthernya sampai saat ini, dan kini berubah di Euro 4. Tapi disarankan juga masih bisa sih, karena saya tanya tadi di Supir Profit, kalau kompetitor katanya diwajibkan Pertalite. Tapi kalau ini diisi biosolar sampai sini tidak ada masalah. Bahkan anjuran dari Isuzu sendiri memang nggak apa-apa ya. Yang penting itu seperti jangan ada cairan atau kotoran pada mesin. Jadi intinya sih servis berkala atau ganti filter. Intinya filternya harus betul-betul dijaga, jadi biar mesinnya tetap bagus, nggak bongkar mesin lah istilahnya gitu. Nah, artinya gini teman-teman. Jadi ini menyangkut dengan waranti ataupun garansi. Jadi mesin. dari Isuzu Astra itu tidak diharuskan memakai Pertalite ataupun Dexlite, tidak diharuskan. Tapi kalau memakai itu lebih bagus. Tapi ketika waranti itu nanti terdapat ada kerusakan atau ada cairan, ada kotoran di dalam mesin itu tuh ya, seperti itu ya. Yang ada kode etik dalam waranti itu, akhirnya waranti itu, garansi itu tidak ada. Batal. Itu ya artinya kita tetap selalu jaga. Di situ kan ada cek engine. Biasanya kalau di Common Rail itu di MID itu tetap ada cek engine. Ketika filter itu udah mulai kotor, minta ganti ya wajib diganti dong. Karena kalau biosolar ini kan terkenal agak kotor. Tapi bagusnya kalau isi di SPBU aja deh. Iya. Ya. Bagusnya itu jangan ketengan ya. Ya gitu. jangan ketengan. Filter solar kalau di Euro 4 ini selalu dijaga. Itu aja. Jadi Isuzu saya tanya tadi di Supir Profitnya dari Jakarta OTW sampai Pekanbaru dia menggunakan biosolar, nggak dipakai untuk yang minyak yang lainnya. Tapi kalau mau pakai yang itu teman-teman ya lebih bagus. Lebih bagus. Jadi mesinnya pun juga tetap awet ya kan. Itu saran. Jadi kira-kira kalau untuk Kak Idel selaku Isuzu Astra Pekanbaru, tip untuk teman-teman yang ini kan banyak yang kayak semacam takut gitu ya mau ngambil Euro 4. Iya, gitu ya. Euro 4 ini sarannya gimana? Nah, sebenarnya sih gini ya, nggak perlu khawatir gitu kan, karena Isuzu ini sudah dari tahun 2011 sudah Common Rail gitu, bukan baru ini Common Railnya gitu kan. Tapi Common Railnya di Giga ya? Iya, yang roda 10. Yang roda 10, yang gitu. 6x4. Yang 6x4. Nah, jadi nggak perlu khawatir lah gitu ya. Kalau untuk ini Common Rail nih, jadi gimana gitu. Jadi nggak perlu khawatir gitu. Tapi rekomendasi kok dari temen aku itu pakai MUX. Dia juga kan mesinnya Isuzu juga. Iya.
Dia dari tahun 2016 itu pakai biosolar ya. Sampai saat ini juga belum ada karena trouble. Kalau MUX itu kan ada 2 filter gitu Bang. Jadi kan disaring dulu, jadi nggak langsung ke mesin gitu. Jadi kan awet kan gitu. Ya mungkin baiknya ini juga dipasang safety ya, 2 filter juga lebih bagus teman-teman ya. Oke itu ya, coba kita lihat aja nanti detailnya seperti apa. Ini Isuzu NMR 81 dengan kapasitas 150 PS versi terbaru Euro 4 atau ada yang menyebutnya Euro 4. Ini AC nggak hidup Bang? Dan bagi teman-teman juga ini, kalau mungkin kepengen tahu detail untuk info Isuzu Astra Pekanbaru, boleh subscribe channel Adelia Habibi. Ya, ini juga punya channel, jadi yang on time setiap hari yang selalu ada di Isuzu Astra Pekanbaru. Terus juga untuk nanyain DP, terus harga gitu ya, program atau gimana, hubungin ke nomor Idel ya, ke nomor Adelia 0822 85 62 0009. Jadi untuk DP terendah berapa persen tadi? Bisa 20% kalau untuk sasis. Ini kan sasis ya. Sasis. Nah kalau untuk pakai bak, tapi biasanya sih ada program-program tertentu sih. Ada diskon kan? Ada. Ada diskon. Ya kalau sebetulnya kalau saya bilang nih hampir sama ya. Diskon 20% berarti sekitar DP itu di angka 40 jutaan dari total harga yang terbentuk tadi. Sekitar 400 sekian ya. Ya. Tapi sasis ya. Dan satu lagi penambahan teman-teman. Untuk yang tipe NMR 81 ini biasanya kode 61 itu ada di Gardan. Itu adalah kode PTO ya. Kalau yang 61 dulu ada PTO dan sekarang berubah jadi 6.5. Jadi kodenya ada di pintu ini. Ini ada di pintu sini sekarang. Ya beda jadi versi sebelumnya. Tapi untuk nanti review detailnya bakal kita lihatkan sama teman-teman posisi seperti apa, kondisi Euro 4 seperti apa dan perubahannya apa. Oke. Jangan di skip-skip ya, simak terus di channel YouTube otomotif.net. Bye bye. Bye bye. Oke, halo Autolover, balik lagi masih di channel yang sama di otomotif.net. Nih, hari ini kita berada di Isuzu Astra Pekanbaru. Ya. Oke. Ya, ini dia NMR 81 atau ada juga yang menyebutnya dia Euro 4. Ya, untuk PS-nya dia 150 PS common rail. Untuk kabinnya dia lebih tinggi. Ini suaranya lebih halus. Ya. Ini unitnya langsung dibawa sama konsumen. Oke ya, kita lihat unit nanti yang di sana untuk review detailnya. Oke, teman-teman ya. Ini kita di Isuzu Astra Pekanbaru. Nah, kita janji tadi mau nge-reviewkan untuk Elf NMR 81 150 PS versi mesinnya katanya 4HL1 ya. Ini di depan kita sekarang. Ini kita berada di Isuzu Astra. Ini Isuzu Astra Pekanbaru. Dan untuk harganya 400 jutaan sekian deh. Untuk nanti detailnya boleh telepon tadi sama salesnya Mbak Ida langsung ya. Jadi kita bakal lihat perubahan-perubahan yang sangat signifikan banget di bagian mana. Ya, tidak terlalu signifikan. Yang kelihatan banget perbedaannya nih. Dulu di sini ada gambar macan, harimau ya. Ini NMR-nya tetap, tapi cuman ini kayaknya stiker biasa. Dulu di sini ada tulisan 71 PS ya. Sekarang cuman NMR aja. Harusnya ini ada tulisan 81. Kalau untuk ini ciri khas dari Isuzu Elf ya, dari dulu. Kemarin tidak ada tertempel di sini, sekarang tertempel di sini dengan kode 6 speed. Ya, tetap kayaknya masih memakai transmisi 6 speed manual. Untuk di bagian di depan ini tidak ada perubahan, yang berbeda hanya
stiker-stiker itu aja ya. Terus untuk yang di samping sini, ini di pintu ini ya, Isuzu Elf NMR HD 65. Ini melambangkan kode biasa di gardan. Kode ini biasa di gardan di bagian belakang. Nah, sekarang kode gardan itu diletakkan di pintu sini. Mohon maaf teman, ini hampir sore, jadi dengar suara azan. Nah, sekarang ini kita lihat engine-nya. Yang dikatakan Euro 4 itu seperti apa sih ya? Oke teman-teman ya, ini kita lihat untuk Isuzu NMR terbaru yang versi Euro 4. Yang sebelumnya untuk versi Euro 2 itu NMR-nya itu 71 dan sekarang berubah menjadi NMR 81. Untuk kode engine-nya dia 4HL1 dan untuk PS-nya dia 150 PS. Yang sebelumnya dia menggunakan mesinnya 125 PS itu Pilpom, dan sekarang ini sudah common rail. Jadi dia sudah pakai ecu. Tuh ecunya ada di sini, ini ecu ya. Beda sama kompetitor. Kalau ecu kompetitor di belakang mobil. Dan ini kelihatan untuk versi untuk Euro 4-nya seperti ini. Nah, oke, kita lihat dari samping sana ya. Nih, kita lihat dari samping sini. Yang awalnya di sebelah sini itu ada Pilpom atau orang menyebutnya Bospom. Dan sekarang untuk Pilpom atau Bospom itu sudah tidak ada lagi. Ini kebetulan unitnya baru datang di Isuzu Astra Pekanbaru. Tuh sama bapak ini nomornya baru digesek nomor rangkanya. Cuman untuk kabinnya dia lebih tinggi dari sebelumnya. Nah, ini ada penambahan filter di sebelah sini. Layaknya mobil sudah common rail, itu yang warna hitam ya. Kalau dulu filternya cuma satu. Dan untuk kode gardannya yang awalnya 61 nih berubah menjadi 6.5, tapi di gardan tidak ada ditulis ya, yang ada di samping pintu. Oke ya, next kita lihat untuk yang lainnya. Yang pasti Euro 4 dia mesinnya lebih gede. Turbonya tetap ya ada turbonya, tapi mesin dari versi sebelumnya lebih gede. Karena dari PS-nya juga dia memakai 150 PS. Ya, NMR 81 berarti dari 71 ke 81 udah naik 10 dong ya. Kalau dari PS-nya dari 125 berarti naik 25 PS. Ya, kemarin 125 menjadi 150 PS. Jadi rata-rata kompetitornya juga naik 150 PS versi Euro 4 seperti ini. Ya, perbedaannya ya ini aja. Ini ada kotak seperti ini untuk untuk gas buangnya. Ini turbonya. Terus perbedaan di samping masih belum ada yang terlihat banget. Nah, di sini tadi saya tanya kenapa Pak untuk di Euro 4 ini kok lebih tinggi? Karena lebih tinggi dikarenakan dia mesinnya lebih besar, lebih bongsor. Jadi dia agak lebih tinggi. Cuman Euro 4-nya ini ininya ya, untuk gas buangnya ini kayaknya menambah space ya. Yang awalnya bisa mepet sekarang jadi pas banget nih, ngepres banget ya, karena ada kotak itu. Tapi yakin untuk versi damnya karoseri bisa menyesuaikan. Oke ya, kita lihat ke belakang. Di bagian belakang sini tetap ya kamera mundur disematkan ini, dan nanti kita bakal lihat untuk di bagian interior. Karena ini kode versi hampir sama dengan yang 61 versi Euro sebelumnya, dia pernya tetap warna kayak krem gitu. Kalau dulu di gardan sini tertulis 6.1, sekarang polos. Jadi kode itu berubah jadi 6.5 dan berubah kode itu letaknya di pintu tadi. Oke ya, ini di bagian belakang kita lihat seperti ini. Nah, kita lihat di bagian samping perbedaannya di mana.
ya. Untuk di bagian samping aki tetap ya. Nah, di bagian samping untuk mesin ini hidup ya mesinnya. Jadi untuk suara mesin lebih halus. Yang awalnya di sini tuh ada fill pump atau ada juga yang menyebutnya bus pump. Sekarang sudah nggak ada sama sekali ya. Kosong, nggak ada sama sekali. Nih. Untuk suara dia lebih halus dari versi yang sebelumnya. Oke ya. Terus di samping ini untuk filter. Dulu filter cuman satu, sekarang ada dua. Jadi tadi kita tanya sama salesnya, untuk Isuzu NMR nih selama ini kan Isuzu cukup tahu ya, masih memakai biosolar ya. Bahkan tadi supir Profit saya tanya, itu dari Jakarta ke sini tetap memakai biosolar. Cuman disarankan sama pihak Isuzu, nanti kalau ada terjadi trouble dan kerusakan, dilihat di filter itu atau di mesin ada kotoran atau ada cairan yang lain. Nah itu garansi atau warantinya bakalan batal ya. Artinya kita tuh harus terus cuci filternya tuh terus, jangan sampai telat. Ketika di MID itu cek engine hidup, segera cepat diganti filternya. Ini untuk di bagian depan belum ada perubahan ya. Untuk di bagian depan spion, dan kelihatan ya ini lebih renggang karena dia lebih tinggi. Untuk ECU dia berada di sini. Ini ada ECU ya. Kalau versi sebelumnya kan nggak ada ECU karena dia Euro 2. Sekarang ada ECU. Beda kalau sama Mitsubishi. Kalau Mitsubishi ECU-nya ada di samping sini. Ya. Oke, kita lihat sekeliling dulu. Memang mesinnya agak gede bro dari versi sebelumnya. Dan untuk di bagian interior ya, bagian interior pun perbedaannya tidak terlalu banyak. Cuman di MID itu ada semacam instrumen-instrumen yang terpasang karena dia masih menggunakan kontrol ECU. Bagi teman-teman juga yang mungkin minat Traga, itu Euro 4 udah standby, dan ini Euro 2 standby juga. Perbedaan harga tidak terlalu banyak antara Euro 4 dan Euro 2. Jadi boleh langsung telepon nomor yang saya cantumkan di deskripsi. Oke ya, coba kita lihat di bagian interior. Oke ya, ini untuk interior kita lihat bareng-bareng ya. Untuk perbedaannya tidak terlalu signifikan. Boleh kita naik ke atas. Nih kita naik ke atas. Nah, cuman dia ada penambahan. Untuk Isuzu NMR yang terbaru nih sudah ada bawaan blower. Ini ada bawaan blower, sebelumnya nggak ada ya. Sebelumnya nggak ada. Kalau kamera mundur dia terkoneksi sama layar di sini. Jadi ketika ada mundur dia bakal terbaca. Masih sama seperti yang sebelumnya. Ini power outlet juga masih ada. Ini 24 volt sampai 24 volt atau garis miring 120 watt maksimum ya. Dan untuk yang lain-lain masih sama kok bro ya, masih sama ini, maupun jok maupun handle. Oh, terus ada penambahan ini bagi teman-teman untuk charging USB charge ada di sebelah sini. Ini untuk kartu etol. Untuk MID-nya coba kita on-kan aja. Nah, itu ada penambahan karena ini sudah ECU tuh kayak cek engine seperti itu layaknya mobil common rail. Oke ya teman-teman ya. Mungkin itu aja review singkatnya Isuzu NMR 2022 versi Euro 4 atau versi Euro 4 yang baru datang, karena orangnya udah nunggu nih tuh. Orangnya juga sudah nunggu. Jadi saran saya bagi teman-teman, ini masih rekom kok untuk dipakai di biosolar ya. Itu menurut info yang saya tahu. Ya, cuman mungkin di filter perlu pergantian lebih sering. Itu aja. Oke, sampai jumpa di video berikutnya.
Saya tutup dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam otomotif selalu.